على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh, ya semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh hari ini Allah takdirkan kita berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesempatan untuk menjalankan salah satu di antara perintahnya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat subuh. Mudah-mudahan rangkaian ibadah, amal saleh dan ketaatan yang kita jalankan pada hari ini, hari-hari sebelumnya dan juga hari-hari yang akan datang, semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita, baik dosa yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang besar ataupun yang kecil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis ini dalam program At-Tahsin Tilawatul Quran wa Tarjamah wa Tafsirul Quran. Salah satu di antara ikhtiar kita untuk selalu mendekat kepada Allah dengan melazimi atau terus-menerus berusaha membaca, memahami, mentadabburi Al-Quran, kitab yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia, khususnya kita umat di akhir zaman ini. Alhamdulillah, bersyukurlah kita sebagai seorang muslim, karena dengan Al-Quran kita bisa memahami jalan yang benar, jalan yang mengarahkan kepada kemuliaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat, jalan yang dengannya kita akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang benar-benar memahami Al-Quran dan menerapkan aturan-aturan syariatnya dalam kehidupan, insya Allah dia akan selamat, dia akan baik, dia akan dimuliakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan ya dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dan kemuliaan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini, wa yadh'u bihi akharin, dan merendahkan, menghinakan kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Insyaallah. Coba perhatikan ini. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Tapi pada saat yang sama juga akan menjatuhkan dan menghinakan suatu kaum juga dengan Al-Quran. Loh, kok bisa Ustaz? Nah, kaum yang diangkat oleh Allah dengan Al-Quran adalah mereka-mereka yang senantiasa membacanya, berinteraksi dengannya, menghafalnya, memahami isi kandungannya, mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan, dan kalau bisa mendakwakan dan menyebarkan ke seluruh umat manusia. Maka ini akan mengangkat derajat, mengangkat kemuliaan. Maka tentu kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini perkembangan terkait dengan majelis-majelis Al-Quran, ya, tempat anak-anak kita belajar di masjid-masjid, di TPQ, alhamdulillah
Ya, pesantren-pesantren sekarang itu banyak Pak. Pondok-pondok yang fokus menghafal Al-Quran dan ulumul Quran yang lain, ya tafsir, ya yang lain. Nah ini suatu kebahagiaan. Ya, bahkan sekarang ada sekolah-sekolah umum, ya walaupun dia bukan pondok pesantren, tapi di sana ada pembelajaran Al-Quran. Ya, ada pembelajaran BTG, baca tulis Al-Quran, ada pembelajaran Al-Quran khusus. Alhamdulillah. Di lembaga kami mengelola sebuah lembaga. Di sana itu sebenarnya lembaga kami itu bernaung di bawah Dignas, bukan di bawah Kemenang. Tapi pembelajaran itu ada pembelajaran kurikulum Dignas, ada kurikulum khusus lembaga yaitu dengan pendalaman ajaran Islam, dan ada pembelajaran Al-Quran khusus dan lebih banyak jamnya. Kami kebetulan lembaganya itu full day school, jadi sampai sore sampai jam 3:30. Pembelajaran Al-Quran itu 120, baik membaca tartilnya maupun membaca hafalan atau menghafal. Dan banyak sekolah-sekolah umum seperti itu. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ya, walaupun pada saat yang sama juga kita sedih karena dari sekian ribu sekolah negeri, di sana sangat sedikit pembelajaran Al-Quran. Untungnya masjid-masjid itu mengambil alih. Sore hari ada TPQ. Alhamdulillah. Di tempat kita juga di sini ada TPQ. Bersyukur pada Allah SWT. Nah, kenapa? Karena sekali lagi saya ingin ingatkan, suatu bangsa, suatu kaum akan mulia kalau dia benar-benar memperhatikan Allah. Begitu sebaliknya suatu kaum akan dihinakan, direndahkan, dijatuhkan, dihancurkan oleh Allah kalau mereka tidak peduli dengan Allah. Coba lihat sekarang ini Pak, di negeri-negeri barat, jenengan bisa lihat di berita-berita betapa mereka memusuhi Islam. Ada istilah Islamofobia. Mereka benci, mereka hobi, ketakutan dengan Islam. Ya, ada mereka di Swedia atau di mana itu ada membakar Al-Quran, memancing kemarahan kaum muslimin di Kanada dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya untuk istilahnya itu memusuhi Islam, menampakkan pemusuhan terhadap Islam. Padahal kenyataannya kehidupan mereka itu sangat jauh dari kemuliaan. Kalau dari sisi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ya kemajuan gedung-gedung, perkara-perkara duniawi, benar mereka kelihatan maju. Tapi dari sisi moral, ketenangan, ketenteraman, kenyamanan dalam kehidupan, mereka tidak punya. Ya, mereka tidak punya. Kenapa? Karena mereka melawan kodrat, melawan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai sunnatullah yang berjalan di muka bumi. Contoh LGBT. Ada tambahan lagi LGBTQ+. Insya Allah. Dan sekarang itu mereka masukkan ke kurikulum sekolah. Ya, kurikulum sekolah. Mereka anak-anak diajari ya tentang LGBT, anak-anak sekolah. Maka orang tua protes. Kemudian ada seorang pendeta berkata, benteng terakhir kita di barat ini adalah orang-orang Islam. Karena mereka lah orang-orang Islam yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk melawan, ya, untuk membentengi ya anak-anak itu dari keburukan dan kejahatan. Nah, kita bersyukur bahwa kita mayoritas Muslim, walaupun tidak
semua kaum muslimin di negeri ini betul-betul bersungguh-sungguh mempelajari agamanya. Minimal kita berharap generasi yang akan datang yang dididik dengan Al-Quran di sekolah-sekolah. Harapan terbesar kita suatu saat di negeri kita ini, sekolah-sekolah negeri, ya, SDN, SMPN, SMUN, itu semuanya nanti ada program Al-Quran. Ya, saya bergabung di sebuah komunitas lembaga namanya Umi Foundation. Ya, dan ada satu program Umi di Sampang, Madura, kerjasama dengan Bupati Madura, Bupati Sampang maksud saya. Itu Pak, sekolah-sekolah negeri itu diberi fasilitas oleh pemerintah daerah supaya ada pembelajaran Al-Quran menggunakan metode. Kalau tidak salah ada 38 sekolah negeri. Guru-guru Al-Qurannya dilatih bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian bagaimana cara mengajarkannya. Itu diambil dari anak-anak pesantren yang tidak ada pekerjaan, ya, belum ada pekerjaan. Direktur dilatih, diajari. Kemudian setelah itu mereka mengajari Al-Quran di sekolah-sekolah negeri. Dana gaji mereka diberikan oleh pemerintah daerah. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Kita bersyukur bisa menjadi percontohan suatu saat, ya, daerah-daerah lain bisa. Baik, itu informasi dan suatu kabar baik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi motivator bagi kita untuk tetap bersama-sama bersungguh-sungguh belajar, ya, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita, memberikan petunjuk, hidayah, taufiknya kepada kita sehingga selalu berinteraksi dengan Allah. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita masih di surat Al-Fajr, ya, di surat Al-Fajr. Silakan dibuka mushaf atau panduan yang ada di hadapan dengan, ya, kita akan baca sama-sama surat Al-Fajr. Terakhir kemarin kalau tidak salah masih sampai ayat 4 kalau tidak salah. Ya, kita akan baca sampai ayat 15 saja, separuh. Sampai ayat 15. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal-laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه Terus فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Alhamdulillah cukup dulu sampai ayat 15. Insyaallah tabarakallah bacaannya sudah bagus ya. Kita berusaha untuk melafalkan ayat-ayat ini sesuai dengan kaidah-kaidah ya ulum tajwid yang telah kita pelajari bersama. Alhamdulillah di ayat ini atau di surat Al-Fajr ini banyak hal yang mungkin perlu kita pelajari atau kita jadikan sebagai bahan apa istilahnya itu pembahasan. Kita masuk di ayat yang kelima. Perhatikan ayat yang kelima. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika. Hal huruf H. Perhatikan huruf H. Masih ingat huruf H itu makhrajnya atau tempat keluarnya dari mana? Huruf H tenggorokan paling bawah. Tenggorokan paling bawah. Saya ingatkan bahwa tenggorokan itu dibagi tiga. Tenggorokan bawah, tengah dan atas atau luar. Ya. Tenggorokan bagian bawah, tengah dan luar atau atas. Di bagian bawah keluar huruf H sama hamzah. Hamzah atau A. Jadi kalau jenengan mengucapkan huruf hamzah dan huruf H, pastikan bahwa tempatnya itu di bawah. Karena banyak di antara kita mungkin karena belum ikut tahsin, belum tahu, belum pernah ikut tahsin, kadang-kadang huruf H itu dibaca H. H. Ya. Hal bida bukan H. Tapi apa? Lagi. Lagi. H. H. Ya. Makanya ketika jenengan mengucapkan huruf H, pastikan tempatnya di tenggorokan bagian bawah. Berikutnya hal huruf lam. Hal lam itu keluarnya dari mana atau makhrajnya dari mana? Ujung lidah ketemu langit-langit. Ya, langit-langit. Langit-langit mana? Di dalam apa? Di pangkal gigi. Ya, agak sedikit ya, di pangkal
hampir menyentuh pangkal gigi. La, La. la, La. bal, Bal. bal, Bal. balla, Balla. hal, Hal. 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 Ingat, lam itu atau huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit. Berikutnya huruf fa, hal, fi. Huruf fa itu keluarnya dari mana? Dari bibir. Bibir. Fi. Oke, apa? Bibir. Bibir. Ada yang lain? Di gigi ketemu bibir. Gigi ketemu bibir. Jadi yang benar itu gigi ketemu bibir, bukan bibir ketemu gigi. Gigi atas, nah, ketemu bibir bawah. Fa. Fa. Ya, fa. Fa. Jadi bukan fa, bukan halfi, bukan pi tapi fi. Fi. Nah, gitu ya. Coba sekali lagi. Fa. 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 Ba. Ba. Bab. Ba. Fa. Fa. Af. Ah. Af. Ah. Apa. Afa. Fa. 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 Itu yang betul. Maka ketika jenengan baca tadi ini, Hal. mana ini? Tunjuk. Huruf fa ini, ya, maka ujung gigi seri atas ketemu bibir bawah, bukan bibir ketemu bibir. Itu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu namanya makhraj, tempat keluarnya huruf. Jadi bukan bibir dengan bibir, tapi gigi seri atas ketemu perutnya bibir bawah. Perut itu maksudnya bagian dalam, bukan luar, bukan pi, tapi pi. Fi. Nah, ya. Fi. Oke, sekali lagi. Fa, Fa. fa, Fa. af, Af. afa. Afa. Oke. Huruf berikutnya huruf apa? Lagi. Za. Kira-kira keluar dari mana? Za. Lidah. Apanya lidah? Pangkalnya, tengahnya, ujungnya? Ujungnya. Ketemu dengan Za. langit-langit apa? Ujung gigi. Benar. Za. Yang benar itu ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi ujung lidah ketemu ujung gigi. Bukan langit-langit, bukan da, tapi da. Da. Sekali lagi sama-sama. Da. Za. Da. Za. Da. Za. Ad. Al. Ad. Al. Adda. Al-za. Dalika. Dalika. Hal fi dalika. Hal fi dalika. Jadi ingat, tempat keluarnya huruf dal itu ujung gigi ketemu dengan ujung lidah ketemu dengan ujung gigi. Ya, Ustaz kalau ditaruh di dalam belakangnya gigi itu berarti kurang tepat. Ya kurang tepat. Jadi bukan da. Karena huruf da itu nanti ada hurufnya sendiri, huruf dan. Da bukan da tapi da. Oke, baik sekali lagi. Da. 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 Al. Al. Nah, ketika disukun tidak dilepas, bukan ada, tapi al. Al ditempel. Sekali lagi. Al. 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 Adda. Adda. Dalika. Dalika. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Itu tempat huruf. Za. Huruf lam sudah. Sekarang huruf kaf. Ka. Huruf kaf. Coba semuanya kaf. Ka. 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 Rasakan ka. Ka. Di mana tempatnya kira-kira? Tenggorokan tengah. Tenggorokan? Bukan. Ka. Tengahnya lidah Ka. agak ke belakang sedikit. Ka. Ya, pangkal lidah. Di depannya huruf qaf. Coba ko. Ko. Ko itu ketemu pangkal lidah ketemu langit-langit lunak. Di belakang sana itu ada langit-langit lunak. Ah, itu ko.
ke depan sedikit itu baru masuk huruf K. Coba ko. Itu huruf Qaf, langit-langit lunak. Ke depannya ada K. Ka. K. Ka. K. Ka. Bak. 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 Bakka. 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 Dalika. Dalika. K. Ka. Nah, dia punya sifat hamas. Hamas itu kayak ada udara tertiup sedikit. K. Kalau dia disukun, dia tidak mandek, tapi ak. Ada udara tersebut. Makanya dengan sholat Allah ada sedikit udara tertiup. Ya, itu namanya sifat hamas. Sekali lagi K. Ka. K. Ka. Ak. 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 Ka. Ak. Ka. Ya, alhamdulillah. Ada kesulitan di sini? Yang terasa sulit? Tidak ya? Berikutnya, baru huruf Qaf. Qafnya di belakang K. Qafnya di belakang K. Coba Ko. Ko. Tidak bercucu, bukan ko. Bukan ko. Tapi ko. Ko. Ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah. Coba ko. Ustaz, gimana sih caranya mengangkat pangkal lidah? Contohnya gini. O. Bukan o, tapi o. Nah, hati-hati. Huruf Qaf ini tidak berlebihan masuk ke dalam. Sebab kalau masuk ke dalam, ke belakang lagi, itu sudah tempatnya huruf Kha dan Ghain. Itu sudah tenggorokan. Jadi huruf Qaf itu tidak sampai ke tenggorokan. Makanya waktu kecil dulu kita diajari huruf Qaf itu kadang-kadang terlalu jauh ke belakang. Terlalu jauh. Contoh, guru kita di kampung ngajarin kholaqal. Kholaqal itu terlalu jauh ke belakang. Ya, kholaqal itu ke belakang terlalu jauh. Biasa saja. Segitunya saja. Tidak terlalu jauh. Kalau jauh ke belakang, dia nanti mengambil tempatnya huruf Kha dengan Ghain. Ya, Kha dengan huruf Ghain. Kita selesaikan satu ayat ini. Berikutnya huruf Sin. Huruf coba Sa. Ujung lidah di mana? Di gigi mana? Atas apa bawah? Gigi seri bawah. Pangkalnya apa ujungnya? Pangkal gigi seri bawah apa ujungnya gigi seri bawah? Rasakan. Sa. Pangkalnya gigi seri bawah. pangkal. Kalau ujungnya ujung gigi seri sa. Tidak bisa sempurna. Sekali lagi sa. Asa. Nah, ini gampang. Kenapa? Karena ini sama dengan huruf S dalam bahasa Indonesia. Ya, sama dengan S. Berikutnya huruf apa ini? Mim. Ma. Di mana keluarnya? Bibir ketemu bibir. Am. Coba ma. Bam. Gampang. Huruf lam sudah, huruf dal sudah. Sekarang huruf ha. Coba ha. Bah. Kira-kira di mana tempat keluar? Atas. Di mana? Belakangnya Qaf, turun dikit.
Belakangnya qaf ada 2 huruf, yaitu huruf ghain dengan huruf kha. Ke bawah sedikit yaitu tengahnya tenggorokan. Ha. Sama dengan huruf ain. Ha. Coba ha. 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 Tidak ada ngoroknya. Bukan ha. Tapi ha. Ha. Kering dia, kering. Ha. Coba misalnya jenengan letakkan tangan di jakun. Tahu jakun? Ada menonjol di leher kita itu jakun. Ha. 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 Bah. Bah. Baha. Baha. Alhamdu. Alhamdu. Hati-hati. Jadi di situ huruf ha bukan huruf ha. Sampai dibaca alhamdulillahi. Nah, itu salah. Dibaca alhamdu atau alkamdu atau alhamdu. Tidak tepat. Yang benar ha. Ha. Lagi ha. Ha. Bah. 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 Baha. Baha. Alhamdu. Alhamdu. Baik. Berikutnya huruf apa ini? Jim. Ja. Ya. Oke, rasakan kira-kira di mana keluarnya? Ja. Ya, kira-kira di mana tempat keluar? Ja. Lidah ketemu langit-langit. Tengahnya lidah, ujungnya atau pangkalnya? Tengahnya lidah ketemu langit-langit. Betul. Ja. 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 Baja. 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 Jadi ujungnya lidah itu tidak nempel. Baja. Ujungnya lidah tidak nempel. Kenapa Ustaz tidak nempel? Karena tertarik dari tengahnya. Ya, tengahnya dia narik ke atas ketemu langit-langit sehingga ujungnya nggak nempel. Beda dengan huruf J. J. Coba J. J. Ja. Ja. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jakarta. Jakarta. Ja. Ja. J. J. Itu ujung lidah nempel. Tapi kalau huruf J, ujung lidah nggak nempel karena tengahnya tertarik ke atas, nempel di langit-langit. Paham sampai sini? Itu. Coba lagi. Ja. 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 Baja. 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 Itu yang benar. Oke, yang terakhir huruf ra. 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 Bar. Bar. Barra. Barra. Tidak mencucu. Tidak mencucu. Kenapa tidak mencucu? Ra. Karena mencucu itu miliknya harokat dhamma. Mencucu itu miliknya harokat dhamma. Saya sudah pernah jelaskan filosofi tentang harokat. Fathah itu harokat itu artinya apa sih? Haroki, harokat. Harokat Islamiyah, pergerakan Islam. Jadi kalau ada harokat berarti gerakan, bergerak. Maka ketika kita mengucapkan huruf yang ada harokatnya, maka mulutnya bergerak. Fathah artinya apa kira-kira? Fathah artinya membuka. Fataha yaftuhu fathatan. Fathah membuka. Maka kalau ada huruf yang berharokat fathah, maka mulut membuka. Ba, ta, sa, ra, da, membuka. Itu filosofi harokat. Kasro artinya pecah. Kasro artinya pecah. Dalam istilah kita meriang, meringis. Coba bi. Apa itu meringis? Tarik sedikit ke kiri ke kanan, tarik sedikit bibirnya ke kiri. Itu meringis. Sekali lagi bi, i, ti, fi, ji, ri, iri. Itu kasroh. Kasroh artinya apa tadi? Meringis atau pecah. Dhamma artinya mengumpulkan. Bibir ngumpul. Istilah kita mencucu. Ru.
bu, bu, tu, su, ju. Nah, itu baru mencucu. Tapi kalau ra-nya tidak berharokat dhamma, maka tidak mencucu walaupun dia tebal. Sekali lagi, ra, ra, hijr, hijr, bukan hijr, tapi hijr, hijr, ya, itu huruf. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Baru satu ayat dan baru membahas makhraj saja. Oke, sekali lagi saya bacakan, ikuti. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hijr. Dihafalkan. Bukan hijr. Nah, tidak terlalu banyak. Oh, itu tidak terlalu banyak. Ya. Oke. Saya tambahkan satu ayat untuk pembahasan tarjamahnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, sekarang perhatikan. Kalau tadi makhrajnya, sekarang hukum tajwidnya. Alam ta. Situ kira-kira ada hukum tajwid apa di situ? Alam ta. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Idhar, betul. Idhar apa? Bukan? Kalau idhar qamariyah itu berkenaan dengan al atau alif lam. Syafawi. Idhar syafawi. Idhar artinya apa? Jelas. Syafawi artinya bibir. Jadi idharnya huruf yang keluar dari bibir. Huruf apa yang dimaksud di sini? Huruf mim. Ya. Mimnya itu jelas. Bunyi emnya jelas. Kenapa dia emnya jelas? Karena bertemu huruf huruf ta. Alam ta. Bukan alam ta, tapi alam ta. Ya, jelas. Ya. Oke, terus. Tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah. Ada tara. Allah. Itu dibaca apa? Tebal apa tipis? Tebal. Istilah tajwidnya tebal. Tafkhim. Betul. Ya, istilah tajwidnya tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Kenapa kok ditebal? Berharokat fathah. Betul. Rabbuka bi'ad. Bacaan panjang situ disebut atau istilahnya apa itu kira-kira? Mad, betul. Mad apa? Mad itu ada macam-macam. Ada mad tabi'i, ada mad wajib, mad jaiz, mad alif disukun, mad sila, mad badal, mad tamkin, mad lazim. Kira-kira ini mad apa ini? Ini namanya mad arif lisukun. Bacaannya dipanjangkan boleh 1, 2 atau 3. Ya. Bi'ad. Ya. Oke. Baik, kita cukupkan untuk tahsin bacanya. Sekarang kita masuk ke tarjamahnya, ayat yang kelima. Perhatikan ayat yang kelima. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal apa artinya hal? Apakah atau bukankah? Fi pada atau di dalam. Nah, di dalam atau pada. Dzalika
Itu kata tunjuk, ismul isyarah. Itu kata tunjuk jauh. Kalau dalika, ya. Qasamu, sumpah. Lidhi, bagi yang memiliki hijr. Hijr itu akal, ya. Hijr itu secara makna itu artinya akal. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah pada yang demikian itu, maksudnya sumpahnya Allah, wal fajr wal layalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar, maka ditegaskan di sini hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Bukankah pada yang demikian itu terdapat sumpah, ya, yang bisa diterima bagi orang-orang berakal. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya supaya apa? Supaya dengan sumpah tersebut manusia memperhatikan. Pertama yang diperhatikan adalah alat-alat atau makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah. Fajr, layalin ashar, hari-hari yang ke-10 kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu. Wasyaf'i wal watr, yang genap maupun yang ganjil. Wal laili idza yasar, dan malam apabila telah berlalu. Nah, itu sudah kita jelaskan. Itu Allah jadikan sebagai sumpah. Nah, Allah bersumpah itu ada tujuannya. Ya, Allah bersumpah itu ada tujuannya. Supaya apa? Supaya kita memperhatikan apa yang Allah sumpahkan. Dan objek yang Allah dengannya bersumpah, yaitu di situ Allah bersumpah untuk menegaskan tentang kisah kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaumnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Ya, makanya kisah 3 nabi ini penting banget. Harus kita ketahui kenapa Allah bersumpah, kemudian menjelaskan dan mengisahkan tentang kisah nabi-nabi, supaya kita mengambil pelajaran. Bahwa sebelum kita, bahkan sebelum Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum Quraisy, yang diingatkan dengan kisah kaum-kaum tersebut telah berlalu umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena orang Quraisy itu sebenarnya lebih mudah memahami ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu mereka menolak ajarannya Nabi Muhammad, ya kan? Mereka melihat Nabi Muhammad, peri kehidupannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, kelembutannya, sifat jujurnya. Lah kok tidak bisa menerima ajaran Nabi Muhammad? Ya, mereka tahu bahwa tidak ada manusia yang lebih baik daripada Nabi Muhammad yang hidup di kota Makkah. Lah kok ketika Rasulullah SAW mendakwakan Islam, kok tidak terima? Ternyata karena banyak faktor. Salah satu di antaranya karena merasa sombong, merasa tinggi dan merasa besar. Makanya yang paling banyak menolak itu pimpinan atau pemuka-pemukanya, tokoh-tokohnya. Karena mereka merasa punya kedudukan, memiliki kebesaran, kekayaan. Mereka memiliki pengaruh yang sudah tertanam di tengah-tengah masyarakat. Jadi gengsi kalau mau mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang punya kedudukan sebagai pimpinan, sehingga mereka tolak dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, diingatkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, ingatlah bahwa telah berlalu kaum-kaum sebelum kalian. Ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, ada Fir'aun yang memiliki kelebihan yang lebih besar daripada yang kalian miliki, wahai Quraisy. Ya. Jadi Allah memberikan peringatan dan mengingatkan mereka bahwa kaum sebelumnya itu lebih istilahnya istimewa kalau hanya dari sisi kelebihan.
Ya. Contoh disebutkan di sini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah bertindak kepada kaum Ad? Siapa kaum Ad? Kaumnya Nabi siapa kira-kira? Kaum Ad itu kaumnya Nabi kan ada Ad, ada Thamud, ada Madian, ada kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala binasakan manusia ketika terjadi banjir bandang, banjir bah yang hampir menenggelamkan seluruh bumi, itu zamannya Nabi siapa? Nabi Nuh. Maka yang tersisa adalah orang-orang beriman. Adapun orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi Nuh dan tidak mau tunduk patuh kepada Allah melalui syariat yang diajarkan oleh Nabi Nuh, dihabiskan, semuanya ditenggelamkan. Yang naik ke perahu Nabi Nuh hanya orang-orang yang beriman. Kemudian mereka inilah turun kembali ke darat. Ya, setelah surut tadi air bah, banjir, turun kembali ke darat, dan mereka ini yang berkembang biak, beranak pinak. Salah satu di antaranya adalah kaum Ad. Ya, kaum Ad ini keturunannya Nabi Nuh dari jalur anaknya bernama Sam bin Nuh. Ya, Nuh itu punya 4 anak, tidak salah. Ada Sam, ada Yam. Yam ini Kanan yang tenggelam. Ada Yafid dan ada satu lagi saya lupa itu. Nah, jalurnya kaum Ad ini adalah dari Sam bin Nuh. Ya, mereka yang mewarisi maka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan. Apa kelebihannya kaum Ad? Satu, diberi postur yang sangat besar. Postur yang sangat besar. Ada yang menyatakan tingginya itu 60 hasta. 60 hasta itu berarti segini, 60 gini. Ini kan setengah meter. Setengah meter berarti 30. Berapa? 30 meter tingginya. Karena setengah kali 6 setelah setengah dari 60 kan 30. Ya, setengah meter. Nah, berarti 30 meter tingginya. Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan badan yang besar, yang tinggi. Maka dengan kelebihan itu mereka sombong. Mereka mengajak bergelut. Mereka suka mengaku dan menzalimi masyarakat lain, kampung lain yang mungkin badannya lebih kecil. Kata para ulama dalam kisah-kisah para anbiya itu, kalau mau menghancurkan sebuah kampung, hanya satu saja yang diutus. Angkat batu-batu besar, timbang, habis kamu karena besarnya. Yang kedua kelebihan yang diberikan oleh Allah, mereka memiliki teknologi, kecerdasan dalam hal arsitektur. Mereka potong itu bukit, ambil batu-batunya, kemudian dibuat bangunan-bangunan yang bagus. Yang bukitnya itu dibikin bangunan-bangunan yang tinggi. Sekarang masih ada peninggalannya. Daerah Ahqaf antara Yaman atau Hadramaut dengan Oman. Ya, dan itu masih ada di sana. Memang ada peninggalan, bisa dilihat di foto-foto yang ada di internet. Tiangnya tinggi-tinggi, menunjukkan bahwa memang kaum Ad itu orangnya besar-besar. Nah, karena kelebihannya mereka menjadi sombong. Ketika itulah maka Allah mengutus Nabi Hud untuk mendakwahnya. Diterima atau tidak? Tidak diterima. Ya, tidak diterima dakwahnya. Kenapa kok tidak diterima? Ya, karena mereka merasa punya kelebihan. Dan inilah faktor pertama dan paling utama menyebabkan seseorang itu susah dan sulit menerima kebenaran. Kebenaran disampaikan kepadanya susah diterima, sulit diterima. Kenapa? Karena dia merasa bangga, sombong dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah.
entah karena posturnya, kecantikannya, ketampanannya, entah karena kelebihan hartanya, kekayaannya, entah karena kedudukannya, martabatnya di tengah-tengah masyarakat, atau kelebihan apa. Rata-rata mereka yang menolak dakwah para nabi dan rasul itu karena begitu. Ya, dan umumnya yang menolak itu adalah yang punya kedudukan. Ya, mereka-mereka yang sudah punya strata di masyarakat sebagai pimpinan, sebagai tokoh dan sebagainya. Maka berhati-hati. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi ini peringatan Allah kepada kaum Quraisy dan kita semua kaum muslimin mengambil pelajaran dari kisah Nabi Hud ini bahwa kemuliaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah jangan sampai menyebabkan kita kemudian menolak. Mereka mencemooh, mereka menghina Nabi Hud, mengatakan Nabi Hud itu bodoh. Nabi Hud ada di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya jelas. Nabi Hud itu bodoh, safihan. Nabi Hud itu gila. Nabi Hud itu ada 3 macam itu yang mereka tuduhkan kepada Nabi Hud, ya. Sehingga dengan menuduh atau menghina, harapannya orang-orang lain tidak terpengaruh kepada dakwahnya Nabi Hud. Begitu juga hal yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW, menuduhnya gila, kena sihir, dukun, tukang sihir, dukun, tukang syair, atau penyakit dan lain-lain. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tidak tertarik, tidak mengikuti dakwahnya nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nah, kalau hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, ada di antara para dai, para ulama, ya, para ustaz, kemudian juga digelari dengan gelar-gelar yang tidak benar, jangan langsung kita menolak. Nah, sampai kita langsung, oh ini salah ini, oh dibilang bodoh, dibilang kena sihir dan sebagainya. Tidak, kita lihat apa yang dia bawakan, apakah itu al-haq atau kebenaran, atau justru al-batil atau ya. Karena waktu sangat terbatas dan sudah bisa waktunya. Ini kisah kaum Ad atau Nabi Hud ini nanti akan kita tetap singgung pada pertemuan yang akan datang. Karena ini sangat penting, banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari hal ini. Intinya jangan sombong dan jangan menolak kebenaran hanya karena kita merasa memiliki kemuliaan, kelebihan dan sebagainya. Rasulullah pernah bersabda, al-kibaru, sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan atau menghinakan manusia. Ini definisi sombong itu di sini. Orang sombong itu dia menolak kebenaran, tidak mau terima kebenaran. Kenapa? Karena merasa mungkin yang menyampaikannya bukan orang penting, yang menyampaikannya bukan orang terkenal, yang menyampaikannya bukan tokoh, pimpinan, orang yang memiliki jabatan, kedudukan, pangkat, harta dan sebagainya, sehingga mereka tolak kebenaran. Atau dia rendahkan manusia karena dia merasa lebih tinggi, lebih mulia, memiliki kelebihan dibanding orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Maka mudah-mudahan dengan pelajaran berharga ini kita bisa sama menghias diri kita dan hidup kita dengan akhlak yang mulia, selalu tunduk patuh kepada kebenaran dari manapun dan siapapun yang menyampaikan kebenaran tersebut. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah di dunia dan akhirat. Maaf kalau ada yang berkenan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamu